Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak, selamat pagi. Anak-anak sehat semuanya? Wah, puji Tuhan. Anak-anak mungkin tanya dulu, hari ini hari apa? Oh ya benar, hari Minggu. Harinya siapa? Wah, ya benar sekali. Harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harinya siapa? Wah benar, harinya Tuhan. Ayo anak-anak, sekarang ayo kita sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan juga kami untuk bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara online Bapa. Tuhan Yesus, tolong semua anak-anak kami, berikan kekuatan Bapa, berkati sekolah anak-anak kami, berkati kesehatannya, dan berkati juga kesehatan orang tua anak-anak kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hari ini. Biarlah nama Tuhan selalu kami puji, nama Tuhan kami selalu muliakan. Sekarang Tuhan, kami bernyanyi memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, urapi kami satu persatu, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat setiap saat, agar kami dapat terus menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah naik kereta api? Kak ini pernah naik kereta api ke Solo. Sekarang saya mau tanya nih. Vano, pernah naik kereta api? Pernah. Vano pergi kemana? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Wah, Jakarta sama ya. Kalau ke Solo, ke sana. Kereta apinya kereta api apa? Nggak tahu.
Aku nggak tahu, maminya yang tahu ya. Tapi keretanya itu jalannya di jalan kereta api di rel. Nah sekarang anak-anak ada loh kereta api, kereta api tapi jalannya khusus. Pernah dengar nggak? Enggak ya. Kira-kira kereta api khusus itu menuju kemana? Nggak ke Jakarta, enggak ke Solo, tapi ke sekolah minggu. Ke sekolah minggu kan? Yuk kita ke sana naik kereta api ya. Yuk bersama-sama, yuk semuanya berdiri ya. Kita nyanyikan Kereta Apiku dengan sukacita. Memang. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini lagi dengan lebih semangat lagi ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Anak-anak, hari ini adalah hari Tuhan. Saatnya untuk berbakti pada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Dan tentunya kita melakukan semua itu dengan hati yang senang, dengan hati yang girang. Ya Hano, kalau berbakti pada Tuhan, mendengar firman Tuhan, tentunya hatinya akan merasa senang ya, akan bergirang ya. Yuk kita akan pujikan nama Tuhan. Ini hari Tuhan. Ini hari Tuhan, ini hari Tuhan, ini hari saya lihat berbakti pada Tuhan, mendengar firman-Nya dan puji Tuhanku. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang, ku suka mendengar firman Tuhan, sekarang ku bergirang. Ini hari Tuhan, ini hari Tuhan, ini hari saya lihat berbakti pada Tuhan, mendengar firman-Nya dan puji Tuhanku. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang, ku suka mendengar firman Tuhan, sekarang ku bergirang. Anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk mendengar firman-Mu. Kami juga boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolonglah Bu Esther Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati supaya Bu Esther dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar dan kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum Bu Esther cerita tentang firman Tuhan, kita akan bersama-sama melihat gambar apa yang Bu Esther bawa. Coba, ini gambar apa anak-anak? Iya, gambar pasar. Biasanya kalau pasar itu ramai apa sepi? Iya, ramai, ya ramai sekali. Terus ada lagi gambar
gedung sekolah. Nah, kalau gedung sekolah ramai apa sepi anak-anak? Sama ramai juga. Nah, khususnya ada pasar hewan. Di sana ada hewan apa saja dijual. Satu lagi anak-anak, ada gambar gereja atau bait Allah, tapi dengan banyak domba, burung, sapi. Ada apa di sana? Nah, anak-anak, cerita hari ini tentang setialah beribadah. Tidak lama lagi orang Yahudi akan merayakan Paskah. Pada hari Paskah, banyak orang dari luar, dari Yerusalem, bahkan yang tinggal di luar negeri datang untuk bersama-sama merayakan Paskah. Maka karena itulah Yesus dan para murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Yesus langsung menuju ke Bait Suci, kalau sekarang gereja. Hari Raya Paskah sudah semakin dekat. Jadi dari mana-mana orang berkumpul. Yerusalem menjadi sangat ramai anak-anak. Yesus juga teringat ketika Yesus berumur 12 tahun, dia pernah diajak kedua orang tuanya untuk pertama kalinya dia ke Yerusalem. Waktu itu Yesus pernah dikira hilang, tapi akhirnya ditemukan kembali oleh kedua orang tuanya. Di mana anak-anak? Di dalam Bait Suci. Yesus merasa senang kalau berada di dalam Bait Suci itu, karena suasananya tenang, banyak orang berdoa dan mempelajari kitab suci. Namun, saat Yesus datang kali ini, suasana Bait Allah tidak seperti dulu lagi. Itu yang membuat hati Yesus kecewa dan sedih. Telinga Tuhan Yesus serasa mau pecah. Mengapa, Nana? Memang saat itu banyak orang yang berkumpul di Bait Suci. Tapi orang itu bukannya berdoa atau mempelajari kitab suci seperti dulu. Orang itu sibuk berdagang. Bukan main ramainya, gaduhnya. Tidak ubahnya seperti pasar ternak. Karena di sana ada lembu, ada kambing, dan berdiri juga di samping burungan yang penuh sesak dengan burung merpati. Dan para penjual hewan itu berteriak-teriak menawarkan dagangan mereka. Suasana jadi ramai, riuh, berisik. Tidak hanya suara orang yang menawarkan dagangannya anak-anak, tapi juga suara burung. Kalian bisa menirukan suara burung? Domba? Pasti bisa ya. Wah, ramainya semakin membuat Tuhan Yesus marah. Dan bukan itu saja anak-anak. Di situ terlihat beberapa meja berjejer dekat penjual ternak itu. Di atas meja tampak timbunan uang-uang bersusun-susun. Para pengunjung yang dari luar datang ke sana untuk menukar uang, karena hanya dengan mata uang Yahudi mereka dapat membeli binatang-binatang yang harus dikorbankan nanti. Pikir Tuhan Yesus, inikah yang namanya Bait Suci? Rumah yang kudus itu lantainya amat kotor anak-anak, karena binatang-binatang itu. Udaranya di sana sangat mengganggu pernafasan. Ada bau binatang lembu, domba, wah macam-macam anak-anak. Orang-orang yang hendak bersembahyang harus melewati tempat yang ribut itu. Sepertinya tidak ada yang berani melarang orang-orang yang membuat keributan itu anak-anak. Kenapa rumah Allah dijadikan berdagang?
Apa yang dikatakan para imam melihat orang yang berdagang di situ dan menajiskan tempat yang kudus dengan mereka? Ternyata para imam, hamba Allah itu berpikir, biarlah, kan orang-orang itu banyak yang dari luar kota, bahkan dari luar Palestina. Tidak mungkin mereka membawa binatang yang mereka korbankan di bait Allah. Ini dari rumah mereka. Di sini mereka dapat membeli hewan yang baik dan yang tidak bercacat untuk korban bakaran. Mereka juga tidak mungkin memiliki uang dinar yang harus menukar uang mereka dengan uang dinar untuk disumbangkan. Jadi, penukaran uang itu wajar saat itu. Nah, anak-anak, memang para imam tidak memperbolehkan mata uang bangsa lain yang dimasukkan dalam peti persembahan. Harus mata uang dinar. Apalagi penjualan binatang kurban bakaran juga penukar uang itu menghasilkan untung yang banyak bagi para imam. Sebab tentu saja para pedagang itu tidak lupa untuk memberikan uang tip pada para imam. Anak-anak, lalu bagaimana orang-orang yang benar-benar datang bersembahyang? Mula-mula mereka terganggu, tapi lama-kelamaan terbiasa juga melihat itu. Tidak ada yang perlu dan tidak ada yang peduli kecuali Yesus. Tiap-tiap tahun Yesus ikut ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan setiap tahun hati Yesus semakin sedih, anak-anak, melihat pelataran bait suci itu dikotorkan, dinajiskan oleh binatang-binatang itu. Sekarang tidak ada lagi suasana tenang, pikir Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus berpikir, sudah tibalah saat bagiku untuk melakukan tugas yang mulia ini. Lalu Yesus mengambil beberapa tali yang berserakan di bawah, lalu dibuatnya menjadi cemeti atau cambuk. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, anak-anak? Kemudian dengan wajah marah, tetapi bercampur sedih, Yesus berdiri di tengah-tengah saudagar-saudagar itu, lalu diusirnya segala domba dan lembu, kambing. Kemudian dengan tegas, Yesus menunjukkan ke pintu gerbang sambil berkata, "Ambillah segala barang ini dari sini. Janganlah rumahku kamu jadikan tempat berdagang." Anak-anak, apa yang terjadi, anak-anak? Ternyata tidak satu orang pun yang berani membantah. Semuanya menurut. Meskipun sambil cemberut, mereka seakan-akan didorong oleh rasa kuasa ajaib yang amat melemahkan semangat mereka. Semua orang diusir oleh Yesus. Meja para penukar uang dibalikannya, sehingga uang itu bertebaran kemana-mana di tanah itu. Binatang-binatang dihalaunya keluar. Kepada penjual merpati, Yesus berkata, "Angkat kurungan-kurungan ini keluar, bersihkan tempat ini. Beraninya kalian mengubah rumah Bapakku menjadi sebuah pasar." Lalu Yesus berkata, tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang dagangannya melalui halaman bait Allah ini. Bukankah ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa"? Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua tahu, anak-anak, bahwa Tuhan Yesus tidak ingin gereja hanya menjadi tempat berkumpul dengan teman,
menjadi tempat bermain untuk anak-anak kecil. Karena gereja adalah rumah doa, bukan untuk bermain, bukan untuk bertemu teman-teman sambil ngobrol. Ya, meskipun saat ini kalian jarang bertemu dengan teman-teman seperti dulu, tetaplah ingat bahwa gereja adalah rumah doa. Meskipun kadang-kala kita menyenangkan atau meskipun tidak menyenangkan atau ada halangan yang kalian jumpai, tetaplah setia beribadah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat kita renungkan bersama-sama. Nah, sekarang kita membaca ayat hafalan yang diambil dari Markus 11 ayat 17. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Pendek ya ayatnya, coba sekali lagi. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Ini hari Tuhan. Ini hari Tuhan. Ini hari saya girang berbakti pada Tuhan, mendengar firman-Nya dan puji Tuhanku. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Ku suka mendengar firman Tuhan, sekarang ku bergirang. Ini hari Tuhan. Ini hari Tuhan. Ini hari saya girang berbakti pada Tuhan, mendengar firman-Nya dan puji Tuhanku. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Ku suka mendengar firman Tuhan, sekarang ku bergirang. Anak-anak, mari kita tutup kebacaan kita bersama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Tuhan telah memimpin kami mulai dari awal sampai akhir ini. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami sampaikan, dan terima kasih juga buat firman yang sudah kami dengar. Oh Bapa di surga, tolong Tuhan anak-anak sekolah minggu, apapun rintangannya Bapa, gerakkan selalu hatinya agar mau selalu beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikan kekuatan buat anak-anak kami, agar anak-anak kami makin giat selalu mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami serahkan anak-anak kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin Bapa di surga, berkati khususnya sekolah dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.